tepatnya tanggal 18 November, saya telah bertemu langsung dengan Kadit Reskrim Pak Anwar terkait masalah penahanan saudara Syarudin. Yang dimana dalam hasil penelusuran kami selaku kuasa hukumnya itu kami menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama bahwa dalam peristiwa hukum yang terjadi ini lagi-lagi saya katakan bahwa tidak berada di wilayah hukum Kota Makassar. Sebab setelah kami mengadakan investigasi ulang, ternyata kami temukan bahwa titik lokus kejadian itu berada di wilayah hukum Kabupaten Takalar, dalam hal ini Polsek Bontolebang. Tetapi lagi-lagi saya tetap mengapresiasi penegak hukum yang berjalan. Namun saya juga menyampaikan kepada teman-teman di dalam bahwa terkait masalah penahanan saudara Syarudin ini sangat syarat dengan kejanggalan. Kenapa? Kami menduga ini ada intensi daripada pihak terkait. Nah, inilah tadi saya sempat koordinasikan dengan Pak Kanit, termasuk juga saya selaku kuasa hukumnya sampai hari ini belum menerima BAP daripada terlapor. Itu satu. Yang kedua, tadi Pak Kanit menyampaikan bahwa yang melapor ini adalah saudari Maimunah, yang menurut keterangan di lapangan saudari Maimunah ini tidak berada pada saat kejadian. Nah, ditambah lagi tadi bahasa Pak Kanit mengatakan Pak Syarudin ini yang menggunakan senjata tajam. Namun setelah kami melakukan olah TKP, investigasi ulang, kami dapatkan informasi bahwa senjata itu berupa sebilah parang dan batu itu bukan berada di tangan saudara Syarudin yang saat ini selaku terlapor dan ditahan. Tapi senjata ini, alat bukti ini berupa senjata tajam dan barang bukti batu berupa batu bata itu ditemukan diambil oleh anak korban yang untuk selanjutnya dia ambil untuk diserahkan ke Polsek Bontolebang sebagai alat bukti. Namun lagi-lagi kami menduga bahwa alat bukti inilah yang menjadi dasar sehingga saudara Syarudin ini selaku klien kami itu ditahan. Tahan. Jadi lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa kami tetap mengapresiasi langkah-langkah penegakan hukum. Cuman seribu sayang, kalau sekiranya ada hal-hal yang memang sifatnya yang menyimpang, mari kita perbaiki sama-sama. Karena bagaimanapun ini kita meminta yang namanya transparansi, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengalami hal ketimpaan hukum ataupun misalkan diskriminasi atau kriminalisasi yang dialami seperti yang dialami oleh saudara Syarudin. Inilah yang saya tadi komunikasikan dengan Pak Kanit, dan mudah-mudahan saya berharap bahwa apa yang menjadi harapan kami selaku kuasa hukumnya, tentunya juga pihak penyidik maupun Kapolsek beserta Kanit ini mampu mempertimbangkan dan memeriksa kembali tadi, karena menurut dugaan saya laporan yang disampaikan pelapor ini itu sangat berbanding terbalik daripada apa fakta di lapangan. Itu satu. Karena tadi lokus kejadian ini bukan berada di wilayah hukum Kota Makassar, tetapi berada di wilayah hukum Kabupaten Takalar. Dan ini sudah kami koordinasikan juga ke pihak Polsek Bontolebang. Tapi tetap kami menghormati dan menghargai proses hukum yang telah berjalan di Polsek Tamalate Kota Makassar. Mungkin seperti itu teman-teman. Izin Bang, terkait Maimunah, apakah Maimunah ini ada di kejadian atau lokasi kejadian? Ya. Jadi terkait Maimunah, berdasarkan saksi-saksi di lapangan serta kami lakukan wawancara, yang bersangkutan ini selaku pelapor tidak berada di lokasi kejadian pada waktu itu, tidak ada. Jadi inilah yang membuat kami bertanya, kok bisa seseorang yang tidak ada mengetahui terkait peristiwa kejadian itu tiba-tiba dia melakukan suatu pelaporan. Kalau berbicara pelaporan, siapapun bisa melapor, tapi dengan catatan bahwa tentunya laporan itu betul-betul akurat dan akuntabel. Izin Pak Kuasa Hukum, Ya. Sesuai penyampaian Pak Kuasa Hukum tadi, itu tadi sudah berapa hari menjalani penahanan terlapor, terus kok sampai sekarang belum ada BAP-nya yang dibuatkan dari penyidik Polsek Tamalate? Ini yang saya belum bisa pastikan, karena tadi bahasa Pak Kanit itu sudah ada, cuman untuk saat ini saya belum menerima hasil salinan daripada BAP saudara Syarudin. Tapi tadi Pak Kanit menyampaikan dia akan berkoordinasi dengan penyidik yang menangani pelaporan daripada Maimunah ini ke Syarudin selaku terlapor. Seperti itu. Apakah sudah diminta salinan BAP Polsek?
tadi saya sudah koordinasi sama Pak Kanit untuk saya minta itu salinan BAP-nya karena saya perlu, dan itu wajib diserahkan kepada saya selaku kuasa hukumnya, sehingga apa menjadi nanti substansi hukumnya itu kami bisa lihat seperti apa pelaporan yang ditujukan kepada pihak klien kami. Untuk ini barang bukti parang itu Bang, siapa sih yang sebenarnya ini? Ya, kalau berdasarkan hasil penelusuran saya dan melakukan wawancara dengan beberapa saksi yang mengatakan bahwa alat bukti itu berupa senjata tajam dan batu itu tidak berada di tangan terlapor, dalam hal ini saudara Sarudin. Itu. Jadi alat bukti inilah yang didapatkan oleh anak korban yang untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Buntelebak untuk jadikan alat bukti bahwa benar pada saat kejadian itu bapak saya itu diserang oleh kelompok Pak Arsad. Nah, itu. Demikian seperti itu. Oke, makasih Bang. Tapi sekali langkah-langkah apa yang ditempuh lawyer? Ya. Jadi tentunya saya selaku kuasa hukumnya tetap akan melakukan upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan hak hukum klien saya. Itu seperti itu teman-teman. Satu lagi, alasan dijadikan tersangka? Ya, kalau alasan dijadikan tersangka menurut keterangan Pak Kani tadi itu berdasarkan laporan dari warga. Nah, itu dan alat bukti yang dari pihak pelapor ini itu yang dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan penahanan terhadap diri saudara Sarudin. Itu harapannya sendiri terhadap. Kenapa? Untuk harapannya sendiri. Harapan saya berharap bahwa untuk teman-teman aparat penegak hukum supaya betul-betul menjalankan tugas fungsinya secara berintegritas, secara berkualitas dan bermartabat. Sehingga masyarakat ini jangan lagi menjadi budak-budak kriminalisasi. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih Pak Ilham. Oke, makasih.